Karena waktu sudah menunjuk pukul 9.10, bakalan aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya itu mari kita berdoa dulu untuk mengawali kegiatan kita hari ini agar ilmu-ilmu yang kita dapatkan nanti dapat bermanfaat dan barokah buat kita semua di kemudian hari. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, baik. Sebelumnya aku tak perkenalan dulu ya. Aku dulu, kenalin, nama aku Ahmad Fareza Alif Alevi, biasa dipanggil Reza, dari angkatan 2020. Untuk jabatanku di TSC sendiri sebagai Association Core di divisi Technical Developer and Speaker. Lalu akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rozak Asidiki Zuhri, biasanya dipanggil Kak Rozak, dari angkatan 2020 sama. Jabatan di GDSC sama, di divisi Technical Speaker and Developer. Baik, silakan dilanjutkan ke materi, Reza. Oke. Di sini aku mau ngingetin dulu, nanti aku bakalan share materi tentang pengenalan GTSC. Nah, dari teman-teman nanti diharap ya kayak buat resume singkat aja nggak apa-apa. Jadi dicatat poin-poinnya. Nah, ini kelihatan nggak? Sudah. Kelihatan Kak. Kelihatan Kak. Oke. Ini udah siap semua persiapannya? Sudah, Mas. Oke, bakalan langsung aku mulai aja ya. Nah, di sini ini aku bakalan kenalin ke kalian apa sih itu Google Developer Student Club yang khususnya ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Pertama, GDSC atau Google Developer Student Club yang ada di UIN Malang sekarang dipimpin oleh Mas Bintang Miftahul Huda. Bisa dicek sendiri IG-nya di @bintang_mfhd. Mas Bintang ini jabatannya dia sebagai lead GDSC. Nah, terus di sini ada beberapa orang yang jabatannya itu sebagai core team. Ya, intinya kayak tim inti lah. Yang pertama dari divisi Faculty Advisor ada Mas Laksamana Sultan Alam. Dari divisi Media and Kreatif ada Mbak Laila Zarona. Dari divisi Developer and Speaker ada Mas Torik Harizul Hasan. Dan yang terakhir dari Partnership and Program ada Mbak Febrina Dwita Sari. Lanjut. Nah, ini aku ada video tentang teaser GTSC UIN Malang.
tadi ada teaser singkat tentang GTSC UIN Malang. Nah, selanjutnya ini aku bakalan kejelasin ke kalian. Apa sih itu GTSC? Disimak ya. Google Developer Student Club atau GSC adalah sebuah komunitas untuk mahasiswa dan warga universitas yang tertarik di teknologi-teknologi yang ada di Google. Seperti itu. Lanjut. Kemudian ada sejarah dari GTSC. GTSC ini diluncurkan pada tahun 2017 sebagai percontohan di India untuk membantu memecahkan tantangan yang dihadapi lulusan universitas dalam mengamankan pekerjaan di industri teknologi. Jadi GTSC ini dibuat itu untuk membantu para lulusan mahasiswa ini yang sedang menghadapi ketatnya dunia pekerjaan lah, khususnya di industri teknologi. Lalu lanjut untuk GTSC di UIN Maliki sendiri. GTSC di UIN Malang itu sejarahnya itu komunitas ini dibentuk pada tahun 2018. Yang saat itu ketuanya itu namanya Mas Nandi. Pas 2018 itu di Indonesia sendiri memang Developer Student Club ini masih dalam tahap awal lah, atau gampangannya tahap percobaan. Jadi masih belum bisa diresmikan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri. Terus GTSC ini akhirnya resmi menjadi komunitas khususnya di jurusan Teknik Informatika UIN Malang pada bulan Agustus 2021 kemarin. Diresmikan langsung oleh Pak Cahyo Christian sebagai Kepala Kaprodi pada saat itu. Kemudian background untuk GTSC sendiri. GTSC ini dibentuk karena seperti yang teman-teman ketahui juga ya, perkembangan teknologi saat ini itu semakin cepat. Apalagi pas zaman pandemi seperti ini, banyak teknologi-teknologi baru yang terus bermunculan lah. Nah, dari teknologi-teknologi yang bermunculan itu, banyak yang populer saat ini itu teknologi-teknologinya berasal dari tahu sendiri lah, dari Google langsung, intinya perusahaan nomor 1 lah buat teknologi-teknologi seperti ini. Nah, contoh-contohnya kayak dalam bidang web, bidang mobile, cyber security, data science, dan hal-hal lain seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada purpose atau tujuan dari GTSC Maliki. Tujuan dibentuknya GTSC Maliki ini yakni nantinya itu untuk memberikan ruang bagi seluruh mahasiswa dan mahasiswi dari semua angkatan, semua fakultas, semua jurusan untuk berkolaborasi lah, intinya seperti itu. Jadi bahkan kita itu juga bukan terbatas di universitas yang sama, kita bahkan juga dapat berkolaborasi dengan universitas lain yang ada GTSC-nya gitu. Kayak yang kemarin itu DSC UIN Malang berhasil melakukan kolaborasi dengan DSC dari UMM. Terus untuk tujuan lainnya dapat diharapkan juga itu kita semua dapat belajar bersama lah dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Tentunya dengan menggunakan teknologi-teknologi yang ada di Google. Terus diharapkan juga semua teman-teman ini bisa ikut berpartisipasi lah dan berkolaborasi dengan kami untuk saling bekerja sama memecahkan masalah-masalah tersebut. Terus lanjut ada visi dari GTSC Maliki ini adalah untuk membantu dan mengembangkan publik itu masyarakat sekitar dan komunitas-komunitas yang ada dengan teknologi yang mudah digunakan, yang tentunya dari Google. Gitu. Terus untuk target member dari DSC Maliki sendiri ini tentunya mahasiswa dari UIN Malang. Terus yang kedua punya ketertarikan dan kemauan untuk belajar tentang teknologi-teknologi yang ada di Google.
Terus yang ketiga ada keseriusan untuk tetap mengeksplor hal-hal baru. Nah, di sini ada beberapa contoh aktivitas-aktivitas yang ada di TSJ Maliki. Yang pertama ada workshop atau study jam. Workshop ini nantinya kita kayak semacam pelatihan gitu. Jadi ya workshop lah, pelatihan tentang apapun itu, ada nanti ada misal mobile, web, data science, dan materi-materi keren-keren lainnya. Terus yang kedua ada juga webinar. Webinar ini ya kayak webinar yang biasanya itu nanti bakalan ada banyak speaker-speaker keren yang pastinya ngisi di webinar-webinar yang diadakan TSJ Maliki. Terus yang ketiga ada build project and solutions. Nah ini kayak yang tak katain tadi, kita memecahkan masalah yang ada di sekitar kita itu menggunakan sebuah project ini nantinya. Jadi kita membuat sebuah project yang diharapkan dapat membantu masyarakat dan sekitar kita untuk mempermudah pekerjaan mereka lah, intinya begitu. Terus yang terakhir ini ada solution challenge. Nah, solution challenge ini dia basisnya udah bukan di Univ lagi. Jadi solution challenge ini udah internasional. Jadi semua DSC yang ada di semua negara di dunia nanti bakalan ikutan ke solution challenge ini. Gitu. Ini cuma beberapa sih, tapi nantinya pasti ada lagi aktivitas-aktivitas seru lainnya dari DSC Maliki. Nah, sekarang aku mau nampilin tentang video tentang SDG yang nantinya bakalan berguna buat kalian kalau ikut Solution Challenge. Sebentar. With increasing demands placed on the planet, sustainable development is one of the biggest challenges we are facing today. The United Nations 2030 Agenda represents a global consensus to achieve sustainable development worldwide in just over a decade, ensuring that no one is left behind. The 17 United Nations Sustainable Development Goals, also known as the SDGs, adopted in the framework of the 2030 Agenda, are a universal call to action to end poverty, protect the planet, and ensure that all people enjoy peace and prosperity. International standards tackle a host of global issues. As a catalyst for innovation and best practice, they are solutions for industries, businesses, and communities. They also help protect consumers from unsafe and harmful products. As such, international standards are key to supporting the implementation of the SDGs and making them a reality. ISO works with leading experts and partners from around the globe to provide relevant tools that can be applied everywhere. From climate change to energy efficiency, our standards respond to global needs and help benchmark our progress against the SDGs. Users around the world will increasingly find in our collection of international standards solutions to ensure the sustainable development of the planet. Together, with ISO standards, we can contribute to making the 2030 Agenda a reality, so no one is left behind. Nah, tadi ada video tentang SDG, sekarang lanjut. Aku mau mungkin jelasin singkat aja lah apa itu SDG itu. Nah, teman-teman kan tadi udah lihat videonya kan ya. Untuk SDG ini nantinya ini adalah mungkin syarat-syarat buat kalian yang mau ikut ke Solution Challenge. Jadi kayak ada beberapa syarat-syarat gitu. Nah, Solution Challenge ini kan udah aku bilang sebelumnya, basisnya itu bukan universitas lagi, bukan lagi nasional, tapi udah global atau internasional. Mungkin kalian bisa lihat sendiri lah, ada beberapa kota-kota ini. Aku mungkin jelasan dikit aja ya. Kayak misal nomor 1 ya. Nomor 1 itu no poverty. Jadi diharapkan dari solusi kita itu
bisa mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di sekitar kita. Terus contoh nomor 2 itu zero hunger. Dari solusi kita itu diharapkan juga mungkin bisa mengurangi tingkat kelaparan di sekitar kita. Kayak gitu sih. Untuk yang selanjutnya mungkin bisa dicari-cari sendiri buat menghemat waktu. Nah, terus ini ada video tentang contoh project dari Solution Challenge. Hi everyone, I'm Arman Hezrkhani, and in this video, we'll go through the workflow of building a hypothetical solution for the Google Developer Student Club's 2021 Solution Challenge. Sustainable development goals and brainstorm some sample solutions we could build. In this video, we're going to pick one of the sample solutions, and together we'll quickly walk through the journey to building a successful demo. One of the ideas we came up with in the previous video was to develop an elderly-friendly education platform solving for the Sustainable Development Goal number 4, quality education. So first, I'll share club's members. I'll introduce myself and my strengths, and I'll highlight what types of talents and experience I'm looking for in my prospective team members. For example, let's say I have solid UI UX ability. With the potential this in order to properly define the problem out this video series. Once we're done with our design sprint, let's assume we've defined the elderly and the buttons are course tutor style to be too millennial oriented or fast. Also during the design sprint, we define the solution as 1, build a platform that supports the niche market of elderly education. 2, the client app should be simple to navigate and has minimal distractions, like notifications or ads. Designed for the elderly, possibly by the elderly, thus providing a revenue stream to a usually underserved demographic. Once we've confirmed it with some potential users, it's time to start designing the user interface. We'll share this load between the team members, but I'll offer to take the lead since I believe I'm good at UX and UI. Or it can take a week. Implement the solution before you're confident you've designed a workflow and functionality that solves the problem you have defined. In our design, there are 3 user types: the learner, the helper, and the teacher. In my considering our specific market. So it's time to design that instead of spending time building both a website and a native Android to our users. At this stage, we'll probably share our thoughts with our teacher or with the DSC lead and ask for their advice on our designs and technology decisions. We'll also ask the DSC lead what workshops we should attend or what code labs we should complete, all in order to be ready for the tasks at hand. Bear in mind, this is just a quick walkthrough of this stage, so be sure to check out my videos on designing the technology or the many resources we have on the website. Next, we will spend the time to build our solution. On our team, we have a couple of members who build the progressive web app and a couple of members who build the server side, front end and back end. You might separate the tasks differently, or you might have less team members. Whatever works for you and your team is fair game. If we get stuck, we'll ask a question on Parthian. Through the Parthian platform, you'll be able to reach out to Google developer experts who are ready to help you with any technical questions you might have. Be sure to visit the platform to receive. This part is important.
At times, you might get stuck or even dispirited. Getting advice from a world-class expert can really help your team push through and build a great solution. So, I encourage you to reach out to the Google developer experts through Parthian. Once we have a beta version, we'll go through some user testing and we'll get feedback. We'll iterate over our code and we'll remove any bugs that we find on the platform. Now that we're close to a great working version of our solution, one or two of our team members will start researching pitching strategies and how we should present our solution in a demo. We'll record a video demo of our app. And finally, we'll warm up our acting chops and prepare an awesome demo, which will inspire people to use or recommend our app to the prospective demographic of users. And that's it. Wow. That was 2 to 3 months of effort compressed into 3 minutes. Obviously, I'm not suggesting that it'll be this easy or super quick to come up with a winning solution. But if you're passionate about your problem and your solution, and if you use resources provided such as workshops, hackathons, code labs, and the network of Google developer experts through Parthian, you'll have a high chance of developing a solution you will be very, very proud of. So good luck to all of you. Use the resources, and we can't wait to see the awesome solutions you'll come up with. Oke. Tadi ada kan ya, contoh dari example project dari solution challenge yang aku bilang tadi. Terus sekarang aku mau jelasin nih ke kalian teknologi-teknologi yang mungkin saat ini populer lah yang ada di Google. Yang pertama dari Android. Mungkin sudah umum banget ya, apalagi di Indonesia ini device mobile itu kebanyakan mayoritas sudah pakai Android kan. Terus yang kedua ada Firebase. Firebase ini kayak semacam database. Dia itu database yang sangat interaktif. Ini dikembangkan langsung oleh Google langsung. Jadi Firebase ini nantinya bakalan kita gunain mungkin di pemrograman Android nanti. Terus yang ketiga ada web. Web ini mungkin juga sudah umum yang biasa kita kunjungi di browser-browser kita itu. Terus ada Google Cloud, biasanya ini mungkin untuk data science. Terus ada Maps platform atau Google Maps. Dan yang terakhir ada TensorFlow. TensorFlow ini nantinya buat kita belajar machine learning atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan kayak gitu. Nah, terus ini ada benefit atau keuntungan yang kita dapat kalau kita join di GTSC. Yang pertama, kita dapat learning platform atau platform belajar yang nantinya bisa kita gunakan secara gratis pastinya. Terus dapat badge member GTSC di develop, nantinya ada akun namanya akun developer student, nanti dapat badge member juga. Terus dapat sertifikat juga, dan nantinya ada hidden gem lain yang pastinya apa ya? Ya kayak bermanfaat lah buat kalian. Lanjut, untuk learning pad atau alur belajarnya, kita menggunakan beberapa platform. Yang pertama kayak ada Codelabs, terus ada Quick Labs, ada Coursera, dan nantinya ada beberapa platform-platform lain yang akan kita gunakan untuk learning pad kita di GTSC seperti itu. Nah, terus di sini ada timeline dari DSC Maliki sendiri. Kemarin pas 31 Agustus itu ada event namanya Test Talk. Itu isinya tentang pengenalan DSC Win Malang ini sendiri. Terus kemarin pada 7 Desember ada open recruitment untuk Association Core di DSC. Nah, sekarang pas bulan Oktober ini kan sekarang lagi IT Incubation. Nah, rencananya nanti setelah IT Incubation bakalan diadain namanya open recruitment untuk member DSC. Jadi diharapin teman-teman semua nanti daftar lah di oprek ini. Terus ini ada beberapa sosial media yang ada di DSC Maliki. Ada webnya, web komunitas. Terus ada LinkedIn,
ada Instagram dan juga ada Facebooknya. Nanti bisa dikunjungi masing-masing loh sambil follow. Nah, mungkin dari aku itu aja sih untuk pengenalan DSC Maliki. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin dari teman-teman tadi ada yang ingin ditanyain atau bingung soal apa gitu, boleh ditanyain. Ayo, yang ingin bertanya silakan. Mungkin bingung apa sih GDSC kok? Ngapain aja? Kak, izin bertanya, Kak. Boleh. Itu nanti kalau masuk GDSC, apakah para peserta itu boleh kayak fokus ke web, mobile aplikasi gitu, atau harus mencakup semuanya? Itu nanti bisa tergantung minat kalian juga sih. Mau ikut web ya silakan, mau belajar mobile juga silakan. Jadi tergantung kalian juga, Oh. terserah. Nah, terus kalau misalnya kita join web, itu nanti program bahasanya itu boleh terserah atau harus mengikuti aturan yang ada? Untuk programnya mungkin nanti masih belum ada ketentuan sih. Jadi kemungkinan sih mungkin bebas boleh. Tapi kalau bisa sih yang dari Google gitu. Kayak misal mau ngoding web itu pakai Angular, kalau pakai JS gitu sih mungkin. Oh iya, Kak. Terima kasih. Untuk GDSC Maliki juga fokusnya itu lebih ke web, Android, sama satunya itu ada nanti cyber community. Tapi yang masih aktif itu 2, web sama Android itu. Gitu. Izin tanya Mas, kan di GDSC-nya Win Malang ini kan fokusnya di mobile sama web ya. Ya. Kalau umpama mau yang ke komputasi kan di UMM, itu berarti ikut ke GDSC-nya UMM. Komputasi. Ya, kalau dari DSC Win Malang ini masih belum ada sih memang untuk komputasi. Jadi kalau misal di UMM itu bisa rekrutnya dari univ lain ya nggak apa-apa, terserah kalian. Yes. Ayo yang lain. Oh iya, tadi udah di resume. Saya catat ya, Rek. Oke. Nanti Soalnya nanti buat penugasan. Kalau bisa setiap minggunya datang ya, maksudnya masuk. Soalnya dari GDSC sendiri absen itu menjadi penilaian terbesar kalian. Maksudnya daripada nanti nilai kalian tidak bagus kan, tidak lulus IT incubation. Usahakan setiap minggu masuk karena absensi penilaiannya besar. Untuk tugasnya cuma setiap minggunya nanti ada resume dan nanti di akhir ada namanya final assignment. Untuk akhir nanti ada. Untuk resume kertasnya Enggak, bebas, resume Kakak? nanti kita buatin formnya bentar. Oh ya. Pakai tinta biru juga, Kak. Enggak, kita buatin form, nanti ngetik. Nanti ngisi di form. Jadi kayak diketik gitu loh. Untuk pengumpulannya itu setiap minggu atau setelah selesai hari akhir maksudnya, Kak? Ya, setiap pertemuan nanti setelah materi nanti akan di-share
link buat resume ya setiap perempuan itu. Untuk di akhir nanti baru ada final assignment-nya sendiri, beda lagi. Untuk di pertemuan terakhir ke minggu keempat. Ada yang tanyakan lagi? Oh iya Kak, untuk GDSC itu lebih fokus ke bahasanya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Ya karena kita menganut ini ya teknologi Google, yang pastinya ya learning path-nya di belajarnya itu kebanyakan sih bahasa Inggris. Tapi kan nggak masalah ya, namanya kita belajar pasti kan nanti Oh iya Kak. bisa dibantu-bantu oleh kakak-kakaknya. Tapi Siap. kalau soal mentoring nanti bahasa Indonesia kok nggak bahasa Inggris. Ya. Oh iya Kak, siap Kak. Terima kasih. Oh ya, link absennya udah tak kirim, bisa absen. Oh ya, mau nanya juga Kak. Boleh. Boleh. Untuk yang itu, yang Google Developer Technologies itu benar-benar free atau freemium Kak? Kalau Aplikasi. Nah, kalau join GDSC itu nanti dapat kayak akun developer student club. Nah, itu nanti bakalan dikasih akses free lah, dikasih kredit gratis gitu. Ya, yang aslinya aksesnya itu kan bayar, tapi karena ikut GDSC keunggulannya itu bisa mengakses web-web belajar buat belajar Google teknologi. Oke Kak, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oh ya, izin SS dulu ya. Oh ya, Rek. SS, ayo open cam semua. Open cam semua. Yang pertama gaya bebas, terserah. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Satu lagi gayanya gimana Mas Reza? Ini. Oh ya, kayaknya yang kayak gini. Kelihatan apa enggak kira? Logonya DSC, logonya GDSC. Oke, kelihatan. 1, 2, 3. Oke. Makasih, Rek. Ntar untuk link resume menyusul ya, bentar. Ya, nanti diterusin ke grup untuk link resume-nya. Yang penting absen dulu ya.